Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi ini masih di semangat peringatan kebangkitan Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan Matius 28 ayat 13. Dikatakan demikian. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara, sebuah fakta yang jadi tuduhan adalah mencuri tubuh Yesus. Dalam Matius 27, kalau melihat ke belakang, ayat 62-66, para imam kepala sudah meminta Pilatus mengawal makam Yesus. Jadi sebelum dan sesudah Sabat, makam itu dijaga tentara Romawi atas restu Pilatus. Itu sebabnya makam Yesus bukan hanya ditutup batu, supaya terhindar dari binatang buas yang memangsa jasad manusia, tetapi makam itu juga dijaga tentara dan pintu batunya dimeterai atau disegel para tentara. Nah, sewaktu akhirnya kebangkitan Tuhan Yesus tetap terjadi, kesaksian para tentara penjaga makam bukan membuat para imam bertobat. Saudara, mereka tetap ngotot menolak kuasa ilahi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan cepat saja mereka menerapkan siasat baru. Mereka membangun tuduhan kalau mayat Yesus dicuri murid-murid sewaktu penjaga sedang tidur. Nah, ini kita akan menggali sedikit, saudara. Jadi logikanya para tentara tidur seperti bayi atau seperti orang mabuk yang hilang kesadaran pada lingkungan sekitar. Lalu logika yang selanjutnya adalah meterai dan batu digulingkan para murid seperti kita membuka pintu garasi gitu, gerbang rumah itu dibuka pelan-pelan supaya nggak ada suaranya gitu ya. Batu digulingkan, nggak ada suaranya. Oke. Nah, ada juga logika yang lain, para murid tiba-tiba bersemangat membuat skenario kebangkitan Mesias. Dari orang yang takut, lalu tiba-tiba kita harus mencuri mayatnya supaya orang-orang percaya cerita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Atau juga murid-murid berusaha mengelabui masyarakat Yahudi dan penguasa Romawi waktu itu. Supaya apa? Supaya terbukti bahwa perkataan Yesus benar. Saudara, saya kira masih banyak logika ngawur lain dari kisah pencurian mayat Yesus. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, di balik itu semua, di balik cerita itu, iblis tidak pernah rela mengakui kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Dia memakai segala cara, pemikiran orang-orang lintas generasi demi menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Dia juga yang selalu konsisten menjaga penolakan ini dengan memakai para imam kepala seperti dalam nas yang kita baca pagi ini. Namun saudara, apapun logika dan tuduhan yang dibangun, Alkitab menunjukkan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian sesuai pernyataannya. Sebuah peribahasa Romawi berkata dalam bahasa Indonesia, agunglah kebenaran itu dan kebenaran itu akan menang. Sepandai-pandainya rancangan jahat manusia dibuat, pada akhirnya tidak pernah mampu menghentikan kebenaran. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Allah Bapa, Engkau benar-benar sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan kami mau percaya bahwa apa yang dinyatakan dalam Alkitab adalah kebenaran. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan ucapan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.